Não cessa, não fim de semana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, Om Swastiastu. Ini libur-libur saya kasih pelajaran ya, karena dari kemarin banyak banget ya minta ini belanja subsidi, karena banyak sekali yang belum bikin atau mungkin masih bingung belanja subsidi itu seperti apa gitu ya. Nah, padahal sudah cukup lama Permendagrinya keluar, sudah 5 tahun Permendagri 77 ya. Jadi saya akan mungkin sedikit menjelaskan ya. Tadi juga kalau mau lebih lengkapnya ada di buku yang saya buat ya, dan di sana ada 2 lampiran draft perkada ya, draft perkada subsidi secara umum. Yang satu lagi draft perkada terkait dengan subsidi kepada BUMD, yaitu yang biasa sering itu adalah PDAM. Jadi jangan hanya jangan hanya nonton YouTube saya, kalau bisa nanti beli bukunya juga. Nanti saya kasih gratis soft copy draftnya. Jadi teman-teman tinggal tinggal ganti nama daerahnya ya, bisa sudah langsung dipergunakan draft perkadanya ya, kurang apa lagi tuh ya. Jadi nanti beli bukunya ya, itu tadi pembukaan sudah ada bentuk bukunya, silahkan nanti di order ya. Di ordernya kemana? Nah, di ordernya ini nomor HP saya yang cuma nonton di YouTube ya, silahkan teman-teman ya, ini bisa order di saya, japri ke saya WA ya. Dan jangan lupa yang nonton dan merasa channel ini berguna, tolong di subscribe, like, dan di share ke teman-teman Pemda desa dan siapapun yang membutuhkan ya. Memang konten ini khusus untuk kita semua, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan umum. Saya akan banyak sekali menjelaskan apapun terkait dengan pemerintahan, keuangan, dan lain-lain. Tapi fokus utama memang lebih ke ekonomi ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan belanja subsidi ya, karena memang banyak yang masih bingung belanja subsidi ini apa sih ya. Coba dari pengertian dulu ya, bahwa belanja subsidi adalah belanja yang digunakan oleh pemerintah agar ya harga jual di pasaran itu bisa terjangkau ya. Contoh tarif air ya, sembako, nah itu berusaha disubsidi oleh pemerintah ya. Nah inilah yang membuat barang-barang di pasaran atau di masyarakat itu bisa lebih terjangkau. Nah kalau teman-teman ke negara-negara tetangga ya, kalau ke negara-negara tetangga itu juga jangan selfie doang, foto-foto doang. Nah coba teman-teman lihat apa yang disubsidi dari negara itu. Kalau negara Malaysia itu banyaknya subsidinya adalah sembako, itu yang namanya daging ya, beras, itu sangat murah ya. Kemudian susu ya, olahan susu kayak es krim itu sangat murah ya. Kemudian kalau negara kayak Thailand itu yang disubsidi adalah pariwisata. Jadi teman-teman kalau nginep di hotel-hotel itu hotelnya murah-murah, 600.000 bisa yang hotel bintang 4 bintang 5 gitu ya, karena disubsidi ya, transportasi dan lain-lain. Mereka lebih ke pariwisata kalau di Thailand ya. Kalau di Cina itu yang disubsidi adalah pengusaha, makanya barang-barang Cina itu lebih murah, karena memang pemerintahnya turut campur supaya bisa memproduksi barang lebih murah. Tapi kan karena memang produksinya sangat banyak, akhirnya bisa ketutup juga ya, walaupun untung tipis, tapi karena banyak yang diproduksi ya, dan akhirnya mereka bisa menguasai, karena akhirnya kan semua negara kan bikinnya di mereka ya.
Dari mulai yang tadinya cuma membikinkan bahan masih di luar, lama-lama mereka juga bisa bikin bahannya, lama-lama mereka bisa bikin sendiri gitu ya. Makanya kemarin kelimpungan ketika Donald Trump memberikan kebijakan ya, melarangan ekspor atau menghina mereka dengan mengatakan produksi mereka jelek, ya mereka bisa membalikkan bahwa barang-barang bermerek yang dipakai atau diproduksi di mereka ya itu buatannya buatan Cina gitu ya, yang biasanya kita beli ratusan juta, miliaran mungkin ada, itu cuma dijual kalau dibuat ya itu hanya cuma beberapa juta rupiah gitu ya. Nah inilah yang perlu kita melihat kebijakan-kebijakan itu mana yang sangat berefek. Jadi jangan hanya yang hanya konsumtif ya, hanya bahan baku, bahan pokok, atau cuma terkait dengan air atau sesuatu yang biasa. Nah ini perlu analisis teman-teman ya, apa yang perlu disubsidi. Jadi belanja itu kan banyak ya, ada hibah, bansos, bantuan keuangan gitu ya. Nah cobalah bijak pakai subsidi juga, jadi semuanya terata. Ini juga membuat bahwa di suatu daerah itu stabil ya secara pendapatan maupun mereka ketika membeli suatu barang. Mungkin pendapatannya rendah tapi karena barang-barangnya juga murah, jadi mereka taraf hidupnya tidak turun ya. Atau ketika mereka naik pun taraf hidupnya ya, tapi karena banyak barang-barang yang disubsidi, mereka lebih sejahtera. Nah ini yang tidak disentuh oleh teman-teman di pemerintah daerah, belum banyak disentuh terkait dengan subsidi ya. Bingung bagaimana cara mensubsidi terkait dengan beras, terkait dengan bahan-bahan pokok. Nah kebetulan sekali bahwa subsidi ini juga bisa dipergunakan untuk kolaborasi dengan koperasi desa, koperasi merah putih ya. Jadi kan koperasi merah putih itu semangatnya adalah memutus rantai distribusi ya, memutus rantai distribusi. Jadi ketika petani menjual langsung ke koperasi, langsung dijual ke masyarakat. Nah tapi bagaimana kalau seandainya suatu daerah itu tidak ada petani? Itu kan banyak di Jawa ya, tidak ada yang memproduksi beras, atau tidak ada peternak, tidak ada penjual sayur ya, yang berkebun sayur ya, maka si toko koperasi tersebut harus mengambil dari luar. Ketika ngambil dari luar, kan tadi kita semangatnya pengen menjual ke anggota dan ke masyarakat dengan harga murah. Kalau sama-sama aja ya mungkin sama aja dengan toko atau sama dengan di Alfa dan lain-lain. Maka perlu disubsidi ketika itu bukan produksi dari desa atau daerah tersebut. Maka inilah peran pemerintah daerah untuk melakukan subsidi. Bu, nggak ada duit, Bapak, Ibu Pemda, tolong bijaksana ketika mengalihkan beberapa belanja. Jangan semuanya hibah, jangan semuanya bansos. Ya, jangan semuanya BKK, BK. Dibagi lagi. Mana yang bisa mencapai ke semuanya? Ya. Kalau lebih misalnya gini ya, hibah ini 1 miliar misalnya, 1 miliar gitu ya. Nah, tapi subsidi itu jarang atau kurang ya. Misalnya cuma 1 miliar, tapi banyak nih yang mau diambil, biasanya cuma PDAM. Ini kita mau mensupport harga untuk nilai beras atau sembako yang dijual di Kopdes atau di Koperasi Merah Putih itu lebih murah. Maka tambahin misalnya 500 juta lagi. Jadi ketika mau mengambil dari agen atau dari tempat-tempat lain, itu harga bisa lebih murah. Ya. Nah, itu yang kita coba pemerintah daerah ya. Ketika melakukan subsidi, ini boleh belajar pakai YouTube ya. Karena kita lagi nggak punya uang buat studi banding. Habis kemarin kalian studi banding cuma foto-foto doang ya. Padahal seharusnya ketika kita jalan-jalan ke luar negeri, cek ketika jalan, lihat kesualaiannya atau lihat apa yang menarik di situ. Kenapa bisa lebih murah? Padahal itu mahal harusnya. Ya. Nah, ini yang perlu teman-teman
lebih baik lagi. Padahal waktu kemarin COVID ini sudah mulai mau belajar ya, karena waktu COVID kan banyak harga mahal ya. Nah itu banyak sekali mau melakukan subsidi, tapi kesini-sini ini dilupakan. Daripada teman-teman melakukan hibah terlalu banyak, itu udah loss, hanya untuk yayasan, hanya untuk organisasi. Lebih baik dalam bentuk subsidi, karena dalam bentuk subsidi semua yang ada di kabupaten itu merasakan, termasuk Bapak Ibu yang melakukan kebijakan. Keluarga Bapak Ibu itu ngerasain semua. Oh, telur harganya di luar harganya 36.000, di tempat Bapak Ibu mungkin cuma 30.000 karena ada kebijakan subsidi. Ya, teman-teman sekalian. Nah, inilah yang saling bisa melengkapi. Nah, syarat yang terbanyak itu memang untuk BUMD. Nah, BUMD ini yang kita juga dorong, teman-teman. Ya, bagaimana BUMD kita juga bisa bekerja sama. Jadi BUMD nggak usah muluk-muluk ya. Banyak yang BUMD pengen pariwisata, pengennya bentar-bentar lembaga keuangan, semuanya lembaga keuangan ya. Koperasi juga dibuat simpan pinjam, keuangan juga gitu. Kayaknya yang paling praktis gitu ya, nggak pengen yang produksi gitu ya. Nah, coba kita yang memproduksi ya, subsidi pupuk gitu ya. Nah, kita kerjasama dengan BUMD daerah Kabupaten X misalnya, Kabupaten A kerjasama Kabupaten X langsung nih. Nah, coba teman-teman lihat, cari di YouTube ya terkait dengan strategi dari BUMD Jakarta Food ya, kalau nggak salah ya, Food Estate ya, yang punya DKI Jakarta yang di Cipinang ya. Kami di DKI itu tidak pernah ngambil atau nggak pernah punya produksi ya, tidak berproduksi beras, tidak berproduksi sembako, tidak teman-teman ya. Kita semua pasti ngambil dari Bapak Ibu Pemda di luar ya, tapi selalu dari tangan pertama ya. Kita coba untuk selalu dari tangan pertama ya, Pemda DKI bukan saya maksudnya, karena saya dulu pernah jadi pembina DKI ya, hampir semua sih dari Aceh sampai Papua saya sudah pernah melakukan pembinaan keuangan dan ekonomi, jadi saya punya pengalaman. Nah, untuk DKI ini saya apresiasi ketika permasalahan masalah sembako ya. Jadi di Pasar Cipinang itu atau di food estate-nya itu dia ambil barang itu, ada yang untuk beras saja ya, itu ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa Timur ya. Nanti teman-teman DKI boleh deh, kalau ada yang nonton YouTube saya boleh mengaminkan, benar kan? Masih ya, karena waktu itu masih zamannya Pak Ahok dan Pak Anies waktu saya masih bina mereka. Nah, itu diambil, kemudian mereka ambil lagi nanti telur apa segala macam. Jadi memang harga di Jakarta itu tidak terlalu semahal tempat lain, karena memang ada strategi itu. Nah, itu nanti disubsidi harganya berapa gitu ya. Nah, biasanya mereka menjual itu rata-rata di Alfa ya. Di Alfa nanti biasanya ASN-nya itu ngambil uang beras sudah dalam bentuk beras beneran, itu biasanya di Alfa. Tapi nggak tahu sekarang masih apa tidak ya kebijakan seperti itu. Tapi yang jelas harga-harga di Jakarta itu berusaha stabil. Karena apa? Karena mengambilnya itu selalu dari tangan pertama. Nah, ini boleh dalam skup koperasi desa, dalam skup pemerintah daerah gitu ya, mengambil dari BUMD atau dari koperasi daerah lain ya, yang karena mungkin tidak penghasil sembako. Contoh kayak di daerah Bali itu jarang sekali baik desa maupun pemerintah daerahnya penghasil bahan pokok. Maka mereka harus bekerja sama. Silakan kerjasamanya mau ke Jawa Timur boleh, ke daerah Mataram, Lombok boleh gitu ya, atau kemana gitu ya, langsung. Nah, teman-teman sekalian, kita ini kan punya grup ya. Kita punya grup ya. Saya punya grup di anggaran perbendaharaan, di di akuntansi, pendapatan, kemudian macam-macam. Ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, ada BUMDes, ada Kopdes, semua saya banyak. Nah, di dalam grup itu banyak sekali yang memang seluruh Indonesia. Kenapa sih nggak kita tuker-tukeran barang gitu loh? Ya, tuker-tukeran barang. Kamu punya apa? Beras. Saya punya apa? Telur. Kamu punya apa? Ya, jadi bisa saling kerjasama, ya. Kalau memang bukan bagiannya, mungkin kita bisa mengarahkan teman-teman kita di dinas yang memang menangani untuk bekerja sama. Jadi terkumpul di situ. Jadi memang benar-benar kita ambil dari tangan pertama. Jadi memang amanatnya untuk memutus rantai, ya, rantai distribusi itu bisa terlaksana. Jangan kita ambil dari
ya tadi ijon kah atau dari tengkulak atau dari distribusi itu terlalu mahal. Saya kemarin kebetulan ya ada apa namanya mengunjungi salah satu kelompok tani ya. Mungkin di YouTube saya ada videonya, saya lagi metik melon ya, melon kecil-kecil itu hidroponik. Nah, itu di mereka harganya itu sekitar 30.000 satu melon. Melonnya memang khusus ya. Tapi ketika saya cek di All Fresh itu harganya sekitar 65.000. Ya. Nah, itu kan ada selisih yang cukup hampir 100% gitu ya. Padahal mungkin All Fresh mungkin ngambil ya mungkin paling 10.000 15.000. Nah, yang dapat untung lebih besar itu sekitar 20 ribuan itu ya distributor yang nganterin cuma dari itu daerah Temanggung ya, Temanggung ke Jakarta. Coba dia untung 20.000. Petaninya yang memang menanam terus memberikan pupuk, memberikan vitamin dan lain-lain itu 35.000 all in sama karyawan sama segala macem ya. Nah, ini kan yang terlalu jauh ya terlalu jauh sekali. Padahal kalau misalnya si petani bisa langsung ke All Fresh mungkin dapat lebih murah gitu ya. Tapi itu yang mereka tidak bisa juga masuk ke sana gitu ya. Termasuk juga kita, bagaimana kita mencari teman-teman yang bisa kita tarik ambil berasnya atau telur atau yang lain-lain. Jadi kita bisa dapat dari tangan pertama atau mungkin langsung petaninya. Ya, biar kita bisa juga menjual di daerah kita itu dengan harga lebih murah. Jadi ini tekniknya teman-teman DKI, boleh cek nanti di video-videonya di YouTube-nya DKI, bisa melihat terkait dengan food station. Nah, kemudian ini saya tadi lupa menjelaskan terkait dasar hukum ya. Kita pakai ya undang-undang Pemda, kemudian PP 12 dan Permendagri 77, dan semuanya ini sedang lagi direvisi ya. Nanti kita tunggu Undang-Undang 23 revisinya, kemudian nanti disesuaikan di PP-nya dan kemudian di Permendagri-nya. Ya, karena biasanya 5 tahun sekali memang selalu ada pemutakhiran terkait dengan regulasi-regulasi ya. Oke, balik lagi next. Nah, ini kita lebih ke bagaimana cara subsidi ini ya lebih membantu dari hasil produksi yang ada di BUMD ya, kemudian badan-badan usaha swasta lainnya gitu ya, termasuk juga kepada usaha-usaha masyarakat UMKM dan lain-lain. Tapi memang kita lebih ke arah yang memang mereka punya audit ya, audit keuangan dan lain-lain ya. Nah, apa yang mau kita harapkan ketika pemerintah daerah itu melakukan subsidi? Yang pertama adalah subsidi dari sisi harga ya. Supaya apa? Supaya ini bisa mengontrol kebijakan fiskal di daerah, termasuk juga mengontrol inflasi ya. Jadi ketika kita melihat bahwa saat ini ya penghasilan turun, barang-barang semakin naik, akhirnya daya beli menjadi turun. Nah, daya beli menjadi turun ini bahaya sebenarnya ya. Karena apa? Kita harus ingat bahwa resources terbesar atau resources ternilai yang tidak ternilai itu adalah human resources atau sumber daya manusia. Ya. Anak-anak kita ya, apabila tidak diberi makanan yang baik, ini stunting nggak berhenti ya, akan terus bertambah gitu ya. Nah, ketika daya beli, terutama daya beli makanan-makanan yang memang bergizi berkurang, yang penting kenyang atau yang penting makan gitu ya, ini akan menjadi generasi selanjutnya itu akan tidak kompetitif, tidak berkualitas gitu ya. Nah, ini kita kapan mau bisa bertaraf dengan negara-negara maju lainnya ya. Kalau boleh tahu teman-teman, di tahun 70-an itu atau di tahun 80-an itu negara Cina itu masih di bawah kita PDRB-nya. Tapi sekarang
Negara Cina tuh wah jauh, Amerika aja bisa kalah gitu ya. Karena apa? Karena mereka menjaga kualitas human resources-nya. Mereka itu sangat menghargai yang namanya SDM mereka. Ya kalau kita nih kayaknya nggak peduli gitu ya. Nih nggak di apa namanya mau makan gak makan gitu ya, atau mungkin ketika tidak punya penghasilan gitu ya, ya sudahlah. Nah ketika kita tidak menghargai bagaimana SDM yang ada di negara kita, nah ini yang bahaya gitu ya, lebih dianggap yang SDA misalnya gitu ya. Nah akhirnya ya itu ya, kita kapan bisa menjadi negara yang berkualitas dari sisi kependudukan, atau mungkin akhirnya demografi kita atau penduduk kita itu banyak akhirnya pergi ya. Kemarin banyak hashtag kabur aja dulu berapa ribu setiap tahun ya, itu hilang anak-anak kita sekitar 80.000 kalau nggak salah kemarin saya baca, itu ke luar negeri. Bukan lagi kita bermigrasi atau urbanisasi ke kota, ini udah ke luar negeri ya. Jadi kita dipakai oleh luar negeri ya, dipakai SDM kita. Dan yang lebih miris kalau teman-teman tahu ya, kalau untuk komoditi bibit-bibit seperti pepaya Bangkok gitu ya, ayam Bangkok, semua yang berlabel Bangkok itu adalah hasil karya anak-anak mahasiswa IPB di tahun 80-an. Itu nggak dianggap apa ini gede-gede gitu ya. Nah dia jual ke Thailand, dan di Thailand itu dipakai digunakan dan di label akhirnya yang semua yang gede-gede itu jadi Bangkok ya. Ya jadi durian Bangkok, pepaya Bangkok, semua Bangkok ya. Padahal itu punya kita. Belum lagi yang PT Dirgantara yang pindah ke yang akhirnya ditutup di Indonesia, dipakai semua di Malaysia jadi bisa bikin pesawat dan lain-lain. Belum lagi ya banyak sekali ilmuwan kita yang luar biasa di luar negeri akhirnya tidak kembali ke Indonesia karena tidak dihargai human resources kita. Nah, bagaimana kita bisa menghargai? Dari salah satunya adalah kita memberikan perhatian terutama dari sisi konsumsi ya, dari sisi hidupnya ya. Bagaimana orang mau betah di kampungnya, mau betah di negaranya, semua serba mahal gitu ya, susah cari kerja, semua serba mahal. Maka peran pemerintah itu harus bisa mengontrol mana yang benar-benar penting, hibah atau subsidi ya. Kalau memang kita butuh subsidi, semuanya kalau perlu subsidi. Kalau di luar negeri itu banyak yang disubsidi ya, gas disubsidi, listrik disubsidi, air disubsidi, makanan disubsidi ya, sampai yang ya kayak tadi Thailand itu sampai pariwisatanya disubsidi. Makanya semuanya serba murah-murah, skincare-nya murah, hotelnya murah, makanannya murah, semuanya murah ya. Kemudian kita juga bisa mensubsidi terkait dengan produksi ya, produksi dari suatu, kita punya BUMD mungkin ya, supaya bisa bersaing harganya atau bisa menghasilkan produksi yang baik, itu disubsidi. Contoh Cina itu produksinya itu disubsidi teman-teman, supaya harga yang nyampe di kita semua tuh selalu barang Cina murah dibandingin barang-barang dari Amerika, dari Australia atau dari Eropa gitu, atau dari kita sendiri gitu ya. Itu disubsidi oleh pemerintahnya terkait dengan produksi. Jadi pengusaha-pengusaha itu disubsidi oleh pemerintah Cina. Malah risetnya itu juga disubsidi. Kayak BYD ya, yang mobil-mobil itu ya, dia ada riset dan lain-lain, itu disubsidi oleh pemerintah Cina, pemerintah China bacanya ya. Pemerintah China ya. Jadi mereka ketika memproduksi sesuatu itu mereka memberikan bantuan ya, bisa dalam bentuk riset ya, dalam bentuk pengolahan produksinya gitu ya, dalam bentuk memberikan mesin ya. Ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi kemudian juga dari sisi tantangan dan peluang, ini bagaimana mengoptimalisasikan belanja subsidi ini biar tepat sasaran. Nah, selanjutnya dari jenis subsidi, kita bisa mensubsidi dari sisi harga ya, dari sisi produksi, dan dari sisi sosial ya. Ini subsidi sosial biasanya di pendidikan, kesehatan ya, dan sosial ya. Tapi
Kalau pendidikan dan kesehatan sekarang sudah banyak ya, tidak hanya dari subsidi, sudah dari BOS, BOK gitu ya. Mungkin dari sisi sosial ya ini yang memang sebenarnya kurang tepat ya dalam bentuk BLT, karena memang ini akan membuat zona nyaman gitu ya, atau ada mindset ya, sekarang bilang miskin core bilangnya gitu ya. Mindsetnya tuh tidak ingin berubah menjadi kaya ya, karena ya sudahlah kita emang keturunannya miskin aja, atau memang niat gitu ya biar dikasih BLT, dia tidak mau merubah DTKS atau merubah datanya bahwa dia sudah tarafnya lebih baik. Ini kan jadi tidak atau kurang effort ya untuk pengentasan kemiskinan. Nah, oleh sebab itu maka mungkin untuk bentuk subsidi sosial kedepannya sebaiknya tidak dalam bentuk bantuan uang cash atau tunai langsung gitu ya, lebih baik dalam bentuk pelatihan kah, atau dalam bentuk sertifikasi dan lain-lain yang bisa mengarahkan ya, atau bisa membuat masyarakat lebih bisa mencari talent ya, mencari bakatnya untuk bisa mencari uang ya. Jadi tidak habis di hari itu, tapi di esok hari dia bisa mencari uang lagi ya, apakah dengan pelatihan, apakah dengan bimbingan dan lain-lain ya. Kemudian juga subsidi ini ya, tadi bentuknya langsung dan tidak langsung ya. Dalam bentuk langsung itu langsung diberikan gitu ya, kalau yang tidak langsung itu dalam bentuk harga atau pengurangan harga atau produksi ya, bantuan produksi. Nah, kemudian dari sisi persyaratan ya, dari sisi persyaratan siapa sih yang diperbolehkan untuk diberikan terkait dengan belanja-belanja subsidi. Nah, ini teman-teman bisa lihat di paparan. Yang pertama adalah BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta. Nah, kemudian di pertanyaannya boleh nggak kalau yang lain gitu ya. Yang lain boleh ya, yang lain itu bisa UMKM dan perorangan ya, dan mereka juga tidak perlu pemeriksaan ya, pemeriksaan tujuan tertentu yang menggunakan kantor akuntan publik ya. Tapi kalau misalnya kita mau kerjasama subsidinya dengan BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta lainnya, ini wajib ada pemeriksaan, karena itu akan menjadi dasar sebagai kelayakan penganggaran pemberian subsidi ya. Dan apabila tidak ada akuntan publik, ini boleh ada bisa pakai lembaga lain ya, tapi ada aturannya atau ditetapkan dalam surat keputusan kepala daerah bahwa tidak menggunakan KP atau akuntan publik, tapi menggunakan lembaga lain, dan itu juga benar-benar memang tidak ada ya. Itu persyaratan subsidi. Jadi memang merupakan BUMN, BUMD, dan swasta yang melakukan pelayanan umum ya, atau public service obligation. Kemudian juga harus dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menggunakan yang memang sudah diperiksa atau dilakukan pemeriksaan oleh KAP. Kemudian apabila ada perorangan atau UMKM, ini tidak perlu ya, tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Ini bisa subsidinya berupa bunga atau bagi hasil ya. Jadi kalau untuk UMKM dan perorangan ini pemberiannya itu dalam bentuk bunga atau bagi hasil. Bu, bagaimana kalau misalnya sembako gitu ya, atau yang lainnya? Nah, ini yang kita katakan bahwa kenapa untuk produksi, untuk sembako dan lain-lain kita berharap itu dengan perusahaan swasta atau BUMN, BUMD. Karena apa? Karena biar mereka bisa memberikan atau bisa dilakukan pemeriksaan dengan kebutuhan khusus tadi ya, dengan tujuan tertentu tadi gitu ya, supaya lebih jelas ya. Kalau misalnya pakai agen-agen biasa, distributor biasa gitu ya, khawatirnya nanti ini tidak kompeten, karena ini kan cukup besar, karena mungkin itu per hari atau per bulan gitu ya penganggarannya. Ya mohon maaf, mungkin kalau tidak profesional
pelaporan keuangannya ini bisa agak, nanti takut ada terjadi fraud gitu ya. Walaupun kalau seandainya ingin dilakukan dengan terpaksa, ya udah nggak ada lagi Bu, kami nggak ada BUMD, nggak ada BUMN untuk diajak kerjasama, nggak ada Kobdes dan segala macam, silahkan ya. Tapi keselamatan penumpang jadi tanggung jawab sopir gitu ya. Jadi tanggung jawab bagi yang melakukan kebijakan, karena dengan alasan-alasan tertentu. Nanti kan yang diperiksa atau dia harus menjawab adalah teman-teman sekalian sebagai objek pemeriksaan. Kemudian untuk mekanisme penganggarannya, pertama direncanakan di RKPD ya, kemudian dibahas bersama, ditetapkan di RKPD, kemudian KUA PPAS lanjut ya sampai di SKPD tertentu ya, kemudian dianggarkan di pos belanja subsidi ya, kemudian juga ini untuk ini ada contohnya adalah subsidi transportasi ya, misalnya di Dinas Perhubungan gitu ya. Kemudian apabila sudah diajukan, ini perlu ada mekanisme transfer kepada pihak ketiga gitu ya. Nah, ini yang menjadi pengaturan juga di dalam draft pergub yang kalau Bapak Ibu mengambil bukunya nanti ada di dalam bukunya ya, bagaimana pergub yang utama itu mengatur seluruh ketentuan-ketentuan dalam subsidi. Kemudian ada contoh juga yang khusus untuk PDAM. Ya, di sana kita juga menjelaskan bagaimana tata cara penyaluran, pengawasan, ya, pelaksanaan dan penganggarannya seperti apa, kemudian bagaimana pengajuannya juga ya. Itu juga kita atur, termasuk juga tadi yang untuk UMKM dan perorangan, terutama yang untuk subsidi bunga ya. Biasanya kalau ada bantuan untuk rumah ya, rumah huni, itu bisa cicilannya disubsidi ya, bunga cicilannya disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini bisa sebagai dengan beberapa pola, misalnya executing, channeling ya, ini bisa juga ya, itu untuk perorangan ya. Jadi tidak perlu ada audit atau pemeriksaan tujuan tertentu ya. Nah, kemudian dari subsidi bunga, kemudian dari pemasaran dan lain-lain gitu ya, ini bisa dilakukan bantuan-bantuan ya, bantuan subsidi. Nah, kemudian juga dari pertanggungjawaban pengelolaan dari SKPD dimaksud ya, kapan dilakukan kerjasama ya, dilakukan kerjasama antara SKPD dengan pihak ketiganya ya, baik tadi BUMN, BUMD dan lain-lain. Kemudian terkait dengan rincian-rincian untuk dokumen-dokumen SPM, SP2D, dokumen yang lain-lain, ini juga ada di dalam draft peraturan kepala daerah ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian kita bisa lihat ya, bahwa dari strategi optimalisasi belanja subsidi daerah ini, yang pertama kita memetakan kebutuhan dan yang disertai dengan data dan bukti ya. Ini sebenarnya subsidinya butuhnya apa aja sih? Apakah sembako, apakah pariwisata, apakah produksi usaha ya, bunga dan lain-lain ya. Nah, apabila kita sudah bisa memetakan dan kita lihat kebutuhan dari belanja subsidi itu besar gitu ya, ini kita bisa, tidak usah perlu nambah uang ya, mungkin kita dari bagi hasil atau dari BK gitu ya, itu atau mungkin hibah, terutama ini bisa kita share untuk belanja subsidi. Jadi seluruh
masyarakat di dalam kabupaten kotanya Bapak Ibu itu bisa merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi nggak apa ya namanya, kalau misalnya hibah kan mungkin dengan orang tertentu gitu ya. Kalau bansos itu hanya untuk yang resiko sosial. Apakah orang-orang yang biasa tidak perlu dengan subsidi? Perlu sekali gitu ya. Ya, terutama untuk pariwisata misalnya ya. Itu jadi orang-orang mau ke tempat kita karena apa-apa tidak mahal gitu ya, tiket segala macam atau hotel tidak mahal, semua tersedia. Nah, ini jadi seperti Thailand tadi saya katakan ya. Ini bisa jadi suatu apa namanya nilai plus gitu ya. Nah, kemudian juga apabila kita membentuk subsidi ya untuk sembako, ini juga baik ya, terutama koperasi nih ya, koperasi Opdes ya yang lagi mau dibuat. Ini kan kita berharap mereka ini jadi agent ya, jadi agen distributor untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Tapi jangan takut ya, ini yang punya toko ya jangan takut ya, karena memang dengan kehadiran koperasi ya kita nanti bisa ambil agennya di koperasi, jadi nggak usah ngambil dari yang mungkin teman-teman punya langganan atau apa yang mungkin bisa lebih mahal gitu ya distribusinya, seperti itu ya. Kemudian juga dari sisi tata kelola dan sistem monitoring kita bisa melihat ya bagaimana pengelolaan dari belanja subsidi ini oleh pihak ketiga, terutama BUMN dan BUMD, ini bisa lancar dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan gitu ya, sesuai dengan perjanjian, kemudian tepat sasaran. Nah, ini perlu dilakukan monitoring. Nah, monitoring ini juga jangan sendiri ya, jangan juga melemparkan oh ya udah OPD sendiri gitu ya, OPD yang melaksanakan atau mungkin APIP gitu ya, jadi akhirnya lempar-lemparan gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat namanya entitas ya, pemerintahan itu kan entitas ya. Nah, itu harus bisa bekerja seperti tubuh gitu ya, jadi saling terkait ya, tidak sendiri-sendiri. Ini nanti dinas pangan sendiri, jadi kayak kadang estafet, kadang lempar-lemparan gitu ya, akhirnya tidak mencapai hal yang menjadi tujuan visi misi prioritas nasional, visi misi kepala daerah, nggak nyambung gitu ya. Karena apa? Karena kita di dalam entitas kita, di dalam organisasi kita pun juga sendiri-sendiri jalannya gitu ya. Ya pokoknya habis anggarannya, selesai anggarannya ya sudah gitu ya, lanjut gitu ya, nggak tahu ini bukan tugas saya gitu ya. Nah, makanya ke depan itu bentuknya lebih dalam bentuk teamwork. Nah, makanya mungkin teman-teman sudah paham bahwa arah ASN itu lebih ke jabatan fungsional yang lebih teamwork gitu ya. Nanti mungkin konten saya selanjutnya adalah bagaimana dengan jabatan fungsional gitu ya. Karena kalau model struktural itu adalah model kepemimpinan hierarki atau kepemimpinan yang memang komando gitu ya, yang atas ke bawah terus harus melaksanakan perintah dan lain-lain. Sedangkan kalau dengan jabatan fungsional kita lebih ke teamwork. Begitu juga kita saling koordinasi dengan OPD terkait gitu ya, karena saling ya bisa aja bikin tim gitu ya, bisa bikin tim dan memang bisa melaksanakan tugas dengan satu program itu bisa melaksanakan dari beberapa lintas gitu ya, karena memang sesuai dengan fungsi, namanya juga fungsional gitu ya. Nah, itu yang nanti ke depan dibangun ya, budaya kerja seperti itu ya, budaya kerja yang memang teamwork gitu ya. Kemudian juga penguatan terkait dengan partisipasi publik ya, masyarakat ya, kemudian praktisi, akademisi ya. Begitu juga dengan transparansi dari kegiatan subsidi tersebut ya, dan dari keterlibatan para akademisi, masyarakat dan praktisi. Ini juga bisa kita mintakan kebijakan-kebijakan berkelanjutan lainnya gitu ya. Jadi tidak error dan trial gitu ya, tapi trial kemudian ketika ada error gitu ya, ini bisa diperbaiki sebelum kebijakan yang berkelanjutan diteruskan ya. Itu strategi kita bisa melakukan optimalisasi subsidi supaya apa? Supaya kita bisa mencapai target ya. Jadi kalau bikin subsidi itu
ditarget gitu ya, berapa tahun, apakah mau ada dilepas tuh kemandirian atau tidak dilepas ya, karena ini memang mungkin programnya kepala daerah gitu ya. Ini untuk masyarakat, misalnya untuk sembako itu tidak ada program, tapi untuk yang lain-lain supaya bisa lebih mandiri, misalnya untuk BUMD atau BUMN dan lain-lain supaya bisa lebih mandiri, atau untuk UMKM ini juga bisa diberikan subsidi, tapi mungkin untuk bertahap itu bisa nanti berkurang atau mungkin tidak sama sekali disubsidi kalau memang sudah dianggap mandiri. Tapi kalau misalnya memang itu program ya, itu harus ada kajian kebijakan apabila dilanjutkan. Selanjutnya, tantangan dan peluang bagi tata kelola belanja subsidi ya. Tantangannya adalah ketepatan sasaran ya. Ini kadang-kadang tidak tepat sasaran gitu ya, terutama yang BLT tadi ya, yang subsidi langsung ya. Tapi kalau di pemerintah daerah BLT itu tidak dianggap belanja subsidi ya, dianggap belanja bansos gitu ya. Tapi yang jelas ini termasuk jenis subsidi ya, karena memang diberikan langsung. Kemudian juga ada yang diberikan belanja subsidi yang tidak tepat gitu ya, dibuat untuk usaha ya, dibuat pengusaha untuk usaha nih ya. Contoh misalnya ada subsidi terkait dengan tepung, kemudian minyak ya. Ini kadang kalau tidak dibatasi berapa jumlah masyarakat boleh membeli gitu ya dalam satu toko. Kayak di DKI itu tadi saya katakan ya, mereka ada kerjasama dengan Alpa gitu ya, atau toko-toko atau gerai-gerai swalayan gitu, swalayan mini. Itu tidak boleh misalnya beli beras di sana di satu Alpa gitu ya, itu tidak boleh lebih dari 2 karung misalnya ya, seperti itu ya, supaya tidak diborong nih. Kadang-kadang wah ini harganya murah karena disubsidi, jadi yang beli satu orang tertentu gitu ya, untuk usahanya lah atau untuk ditumpuk lah, untuk dijual di tokonya. Nah ini kan sangat sangat kurang baik ya, karena akan tidak semuanya jadi merasakan yang namanya bantuan dari pemerintah berupa belanja subsidi gitu ya. Jadi memang mungkin dibatasi gitu ya, para gerai-gerainya itu diberikan edukasi bahwa untuk pembelian ya itu tidak bisa melebihi misalnya berapa tadi ya, 2 karung ya, seperti itu. Kemudian ya pasti keterbatasan SDM dan sistem informasi. Nah ini yang perlu kita jadikan PR teman-teman ya. Mau sampai kapan nih SDM kita, sedangkan Cina itu udah bersiap-siap dari 5 sampai 10 tahun yang lalu. Dan dulu mereka PDRD-nya itu lebih tinggi Indonesia gitu ya di tahun-tahun 80 90, tapi sekarang jauh. Ya, karena mereka setiap hari mengupgrade SDM-nya. Mereka mungkin pernah terlupakan atau mungkin mereka pernah turun ya karena memang kondisi politis dan lain-lain, tapi mereka berusaha bangkit. Dan SDM itu dianggap suatu hal yang sangat berharga di negara tersebut ya. Kalau di kita kayaknya udah banyak terus nggak dihargain gitu ya. Di sana banyak tapi dihargain karena semuanya itu dari kecil itu udah dilatih untuk hal-hal yang baik ya, baik dari sisi mental, akhlak maupun juga dari sisi pengetahuan. Kalau walaupun TikTok itu punya Cina, di Cina sendiri tidak ada TikTok ya, karena mereka isi dari konten-konten HP-nya ya, konten-konten internetnya itu semuanya edukasi ya. Tidak ada joget-joget, tidak ada belanja-belanja gitu ya. Nah ini kita masih begini terus ya, katanya mau Indonesia Emas 2045 ya. Bagaimana kita masih untuk hal-hal yang ada yang baru pasti protesnya SDM kami Bu. Tapi SDM tidak pernah mau belajar, apapun tidak mau belajar gitu ya.
minim literasi gitu ya, udah minim literasi, sekarang udah ada internet pun males juga dengerin YouTube, kan cuma dengerin ya, males ngelihat nonton melototin gitu ya, dengerin aja udah cukup gitu ya, dimana aja kapan aja, malah lebih seneng ngabisin waktu untuk game dan yang lain-lain. Untuk apa? Game pun juga kalau expert nggak apa-apa ngasilin uang, tapi kalau enggak buat apa ngabisin duit gitu ya, badan sakit karena terlalu banyak duduk. Nah, jadi kedua hal ini ya selalu jadi alasan di Indonesia untuk melegitimasi atau membenarkan bahwa kami nggak bisa, SDM kami nggak bisa, mental health gitu ya, nggak gitu ya. Mau sampai kapan? Kapan terpacunya kita semua untuk merubah mindset supaya pengelolaan apapun, kegiatan apapun, no excuse untuk SDM dan digitalisasi atau sistem informasinya ya. Nah sekarang nih saya membangun staff-staff di kantor itu untuk belajar programming, coding, supaya apa, ketergantungan terhadap vendor, terhadap tenaga ahli itu berkurang. Karena setiap kita bikin aplikasi ini kadang kita jadi ketergantungan sama dia gitu ya. Ada yang rusak sedikit kita minta gitu ya, ada yang minta panggil dia gitu ya. Terus abis itu ketika udah kontrak nggak ada, dia lari itu nggak ada kemana-mana. Bahkan harusnya ada BAST, penyerahan sistem aplikasinya dalam bentuk shortcut dan lain-lain. Nah ini yang kita harapkan ya, kalau teman-teman dapat anak P3K baru atau dapat CPNS baru yang memang paham IT, suruh mereka bikin aplikasi secara sederhana untuk bisa mengontrol subsidi ya, untuk bisa mengetahui di mana harga pasar, harga di masyarakat itu tetap stabil ya. Cari ide-ide di YouTube dan di yang lain-lain. Dan saya luar biasa sekali di Cina itu ya, untuk daerah-daerah pegunungan. Kalau kita daerah-daerah pegunungan yang ekstrim kayak di Puncak Jaya, di Papua sana gitu ya, Kimo dan yang lain-lain, itu untuk mengangkut barang itu sangat mahal, pakai pesawat ya. Jadi akhirnya barang pun harganya mahal gitu ya. Nah, mau kita subsidi, APBD kita habis buat subsidi untuk harga-harga pangan maupun dengan transportasi pesawat dan lain-lain. Nah coba nonton di YouTube-nya Cina ya, atau mungkin di search gitu ya. Mereka itu juga ekstrim, sangat ekstrim alamnya. Mungkin suka pernah lihat juga di TikTok lewat gitu ya. Ada hotel-hotel yang di pinggir tebing ya. Dan memang seperti itu. Dan mereka bisa yang orang itu bawa cuma naik dengan tali, coba. Segitu tangguhnya orang Cina. Tapi itu yang membuat mereka berpikir bagaimana bisa bawa barang-barang ke atas dengan mudah. Ternyata apa yang mereka lakukan, mereka membawa bahan-bahan pokok itu pakai drone yang kemampuan drone-nya itu bisa mengangkat sekitar 200 kilo. Dan sekarang katanya lagi mau bikin yang sampai 1 ton ya. Jadi dari jurang itu, dari yang paling bawah sampai naik ke atas, mereka nggak pindah tempat karena memang tanah-tanah yang bagus itu kan memang yang di pegunungan dan murah ya, gitu, daripada yang tanah-tanah yang di hampir di daerah perkotaan itu kan mahal dan juga kurang subur. Jadi petani-petani itu tetap bisa di sana, gitu ya. Nah, tapi jangan salah, apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah ketika pakai alat yang secanggih itu pakai, bagaimana naiknya itu harus pakai wifi atau sinyal itu yang sudah 5G ya. Jadi di Cina itu teknologi itu yang paling rendah itu 5G, itu di pelosok-pelosok desa. Kalau udah di daerah kotanya udah 10G teman-teman. Kita masih 5G aja udah banyak yang nggak bisa gitu ya. Mereka udah 10G, makanya ya kadang HP mereka udah nggak masuk ke kita ya. Kita kirisnya masih pakai di barcode pakai HP, mereka pakai tangan gitu ya. Luar biasa. Sebenarnya mimpi saya sekali pengen sekali desa kita tuh kayak desa-desa di Cina.
kaya dan canggih. Ya, ini mimpi saya yang belum terwujud karena baru saya pindah lagi ke sini ya. Tapi tetap saya obses. Saya mau kayak Jack Ma. Saya mau kayak bikin Alibaba gitu ya, bikin platform digital online supaya produk-produk Indonesia bisa dijual di situ semua. Itu awalnya Jack Ma seperti itu. Dia menjual produk-produk desa di dalam Alibabanya, di dalam platformnya dia itu, seperti Tokopedia itu kan, Shopee. Nah ya, tapi dia lebih ke internasional. Karena Indonesia itu apa yang terkenal? Padahal banyak. Durian kita saja dari Sabang sampai Merauke itu, jangankan tiap provinsi, tiap desa aja nama duriannya itu beda-beda. Tapi ada yang terkenal di dunia? Nggak ada. Yang terkenal di dunia durian itu Musang King, punyanya Malaysia. Teman-teman, segala nangka, segala yang lain-lain itu diklaim oleh tetangga-tetangga kita. Kita nggak punya itu makanan-makanan yang benar-benar real dikenal dunia. Coba search aja ya, paling rendang gitu ya, itu juga kemarin sempat diklaim oleh Malaysia gitu kan. Gak ada. Kenapa? Karena barang kita itu tidak dikenal dunia, tidak menjadi suatu ikon ya, dan selalu melepaskan suatu kesempatan. Seperti tadi diceritakan bahwa yang namanya Bangkok itu sebenarnya hasil dari anak-anak IPB yang membuat ya bibit-bibit itu, tapi karena tidak direspon dulu oleh pemerintah kita di tahun 80-an, akhirnya dijual ke Thailand, dan Thailand mengklaim itu sebagai buah-buahan Bangkok yang besar-besar gitu ya, sampai ada juga ya ternak-ternak Bangkok seperti ayam dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana mendevelop baik dari sisi SDM maupun dari sisi IT biar bisa lebih baik lagi ya, dengan disupport oleh berbagai hal termasuk subsidi ini ya. Kemudian juga ada subsidi dari sisi listrik ya, bahan bakar dan ekspor juga ya, produksi dan juga yang lain-lain. Ini juga perlu didukung, terutama subsidi-subsidi atau bantuan-bantuan untuk bisa memajukan kewirausahaan sosial ya. Memang fokus kita selanjutnya untuk 2045 adalah fokus untuk ke perempuan, pemuda dan disabilitas, terutama disabilitas ya. Disabilitas ini kita ingin mengarahkan supaya mereka bisa tetap punya penghasilan, tetap berkarya gitu ya di tengah kekurangan ya. Karena memang dengan zaman yang digitalisasi ini tidak perlu sempurna ya, karena dari rumah juga bisa ngonten gitu ya, bisa ngetik-ngetik gitu ya, walaupun dia tunanetra tapi dia masih bisa pakai yang khusus gitu ya, ketikannya ya, keypadnya. Kemudian kalau misalnya dia tunadaksa gitu ya, dia bisa atau tunarungu, dia bisa menggunakan alat-alat tertentu. Nah, ini juga akan kita coba latih, dan itu awareness dari pemerintah daerah juga perlu ya, supaya ini menjadi bagian gitu ya, menjadi bagian dari visi misi kepala daerah gitu ya. Jadi jangan gini-gini aja teman-teman ya. Teman-teman jadi ASN, jadi orang-orang Pemda ya, kerja pagi pulang malam, tapi nggak ada tujuannya untuk apa teman-teman bekerja dari pagi sampai malam ya. Tujuan teman-teman sebagai orang-orang pilihan yang menjadi pelayan masyarakat adalah supaya taraf hidup di masyarakat teman-teman itu semakin baik, bukan sekedar mengerjakan hal-hal yang administrasi, bukan sekedar menghabiskan anggaran, tapi punya ide-ide, punya inovasi, punya hal-hal yang bisa membuat teman-teman bisa meningkatkan taraf hidup ya. Bagaimana mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lainnya
terutama negara-negara sebelah tetangga aja kita udah jauh nih, satu ya. Jadi nggak banyak habis waktu kita hanya untuk iri atau saling sikut dengan teman-teman yang lain, karena otak kita lagi berpikir bagaimana supaya lebih baik, karena kita ingin nanti di generasi selanjutnya dia tidak merasakan hal yang kita rasakan ya. Kalau bisa dia terus tetap settle gitu ya, merasa stabil gitu ya, ekonominya, kemudian edukasinya gitu ya. Nah kalau sekarang kan kita banyak hal-hal yang waktu luang yang nggak jelas gitu ya, ngobrolin orang, ngobrolin politik gitu ya, tapi tidak ada solusi atau tidak ingin mengisi waktu kita untuk melatih atau untuk dilatih supaya lebih baik lagi gitu ya. Nah ini teman-teman, pemerintah daerah, pemerintah desa, kalau memang ingin daerahnya maju, karena kalau daerah maju kita bahagia ya, seneng gitu ya, jalannya enak, ininya enak, fasilitas enak, barang-barang murah, anak-anak sehat, karena semua fasilitas ada. Tapi kalau kita ya hanya kayak robot gitu ya, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam gitu ya, ribut masalah ini bagaimana pergeseran anggaran ya, bagaimana ini nggak ada uang, nggak ada karena efisiensi dan lain-lain. Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang karena efisiensi itu kita perlu cari jalan. Karena efisiensi berarti kita harus melatih staf SDM kita itu untuk ya ikut kursus kah, ikut pelatihan kah. Itu di Komdigi itu banyak loh, self learning atau minta ke mereka, minta dong di LMS-in, dibuka dong, kami berapa orang dari kabupaten mana, kami mau belajar programming, bisa nggak Komdigi? Bisa. Jadi bersurat saja sama mereka, nanti akan difasilitasi ya, biar gratis ya pakai LMS. Tapi kalau mau nggak gratis ya mungkin bisa dikirim ya ke SDM-nya, BPSDM-nya Komdigi, atau manggil mereka untuk jadi WI di tempat Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang bisa di upgrade ya. Nah nanti kalau misalnya kita sudah punya beberapa karyawan atau staff atau JF yang sudah bisa menggunakan aplikasi, maka kita bisa mendevelop sendiri aplikasi yang bisa membantu pekerjaan kita lebih mudah gitu ya. Karena ke depan ini kan pasti akan banyak atau tidak lagi banyak pegawai ya, karena memang kita sudah zamannya AI, sudah zamannya ya tidak terlalu banyak pegawai gitu ya, karena ini efisiensi dan lain-lain. Kemudian juga kita berharap ya bahwa ke depan ya, ini udah 2025 nih, data masih 6.000 desa tuh masih ada yang belum ada listrik gitu ya. Nah ini bagaimana supaya pemerintah daerah bisa merangkul, bisa memberikan subsidi, karena biasanya tuh PLN tidak mau di situ atau tidak mau membuat atau membuka akses untuk listrik karena takut rugi gitu ya. Nah ini bagaimana pemerintah daerah atau bupati wali kota ini bisa memberikan atau mensubsidi ya terkait dengan hal-hal ini gitu ya, supaya ya PLN tidak excuse ya, no excuse, kalian harus bisa di situ ya. Terus kemudian juga internet dan lain sebagainya. Kemudian nah ini yang paling kita tidak inginkan adalah fraud, korupsi atau penyalahgunaan anggaran ya, karena penyaluran subsidi ya. Ini karena adanya ya tadi pengawasan lemah dan lain-lain ya. Tapi mungkin kalau misalnya dengan aplikasi ya, dengan transaksi-transaksi yang langsung tercatat, ini bisa kita minimalisir ya. Karena orang Indonesia itu rada-rada aneh teman-teman ya. Kalau misalnya disuruh apa, jawabnya SDM kita tidak mampu. Tapi kalau misalnya adalah kita bikin sesuatu regulasi, kemudian sesuatu yang canggih dari aplikasi dan yang lain-lain, itu masih bisa ada sela-sela untuk bisa melakukan kecurangan. Langsung ada, bisa ngehack, bisa ini, bisa itu. Lah kok jadi canggih ya? Gitu ya. Tapi kalau misalnya disuruh yang bener, enggak bisa.
bilangnya nggak mampu gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk melakukan kecurangan ada aja bisa di selap-selip gitu ya. Nah ini yang tidak nyamannya kami juga ini sebagai pembuat regulasi yang bentar-bentar harus melakukan revisi, harus melakukan penelaahan lagi gitu ya, biar supaya regulasinya bisa lebih strict dan lain-lain. Akhirnya juga nggak enak juga karena terlalu strict gitu ya. Tapi ya ini tadi ya terlalu banyak sekali terlalu banyak sekali yang dilakukan ya penyelewengan gitu ya. Padahal kan kalau seandainya memang kesadaran hati nurani itu tidak perlu banyak regulasi sebenarnya. Udah tahu nih salah, hati nurani saya udah menyatakan itu salah, udah saya tidak mau melakukannya. Tapi karena terlalu banyak gitu ya, udah dikasih regulasi juga masih berusaha mencari celah, ya akhirnya terpaksa lah gitu ya, bikin lagi gitu ya. Nah ini tolong teman-teman ya, jangan berpikir hari ini. Jangan berpikir, oh iya gue kaya hari ini. Berarti kalian tidak sadar bahwa yang nanti akan merasakan di depan, di kemudian hari adalah anak cucu teman-teman sekalian gitu ya. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu pasti akan berakibat ya. Karena itu memang udah hukum alam ya. Ya ada yang bilang hukum karma, ada yang bilang tabur tuai dan lain-lain. Itu memang ya itu memang hukum alam ya. Jadi jangan lakukan hal-hal yang negatif ya, karena memang akan berakibat. Yang bagaimana ya kita hari ini ya menggerogoti negara kita sendiri gitu ya, dan ketika nanti suatu saat negara kita bangkrut, negara kita sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi, ya pasti dong yang merasakan pasti anak cucu kita. Jadi jangan kita gerogoti sendiri ya negeri kita sendiri ya. Jangan ibarat kita punya rumah gitu ya, jangan kayak tikus gitu ya menggerogoti rumahnya sendiri ya, akhirnya tikusnya nggak punya rumah gitu kan ya, seperti itu ya. Nah kemudian ini yang kita bisa simpulkan bahwa dari subsidi ini kita berharap ya perencanaan maupun target yang kita harapkan untuk menjadi subjek atau menjadi objek dari subsidi ini bisa tepat sasaran, dan kemudian juga pelaksanaannya bisa lebih transparan, penata usahanya lebih akuntabilitas ya, akuntabel maksudnya, dan kemudian juga subsidi ini bisa menjadi alat populis ya untuk data untuk data kebutuhan real di masyarakat ya. Jadi itu teman-teman sekalian terkait dengan belanja subsidi, kita nanti petakan kembali teman-teman. Jangan hanya itu aja belanja subsidinya, PDAM gitu ya, sembako. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita lebih arahkan ke subsidi daripada ke hibah atau bansos ya. Jadi biar semuanya bisa merasakan kesejahteraan yang merata gitu ya, atau mungkin dari BKK dan lain-lain bisa diarahin dulu ke subsidi karena lebih merata gitu ya, yang dirasakan. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih ya. Kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, mohon di subscribe, share, and like ya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.